warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya akan membahas tema yang sangat menarik, yakni tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya mengutip dari buku Kisah Nabi Muhammad untuk Remaja, karangan dari Abdullah Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi di halaman 78. Di sini saya akan menceritakan apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi kita nih, Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW mempunyai peristiwa dan melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini mempunyai mukjizat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa bagi kaum Islam. Para sahabat, peristiwa ini Rasulullah SAW dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu perintahnya, para sahabatku? Tahu nggak? Perintahnya yakni melakukan ibadah sholat. Nah, para sahabat, Isra Mi'rajnya Rasulullah itu dalam waktu semalam, di malam hari. Nah, Isra dan Mi'raj itu mempunyai arti yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda. Jika Isra itu mempunyai arti perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Jika Mi'raj itu yakni tangga yang merujuk perjalanan Rasulullah dari bumi menuju langit ke-7. Nah, bisa disebut yakni mencapai langit ke-7 yakni Sidratul Muntaha. Waktu itu beliau Rasulullah SAW tidur di rumahnya. Dan tidur di rumahnya sudah lelap tidur. Atapnya terbuka. Dan yang datang malaikat Jibril membawa air Zam-Zam dan membasuh dada Rasulullah SAW. Dibasuhlah dada Rasulullah SAW. Dan malaikat Jibril juga membawa buraq. Kalian tahu sahabat apa itu buraq? Buraq yaitu kuda yang mempunyai sayap dan perjalanannya itu cepat sekali. Seperti kalau zaman sekarang pakai sepeda motor. Tapi kalau zaman dulu tidak ada yang namanya sepeda motor. Nah, pakai buraq yang ada sayapnya. Dan Rasulullah menaiki buraq dan berkelilinglah. Dan waktu itu Rasulullah SAW ada di sebuah tempat. Tapi Rasulullah ingat itu tempat di mana perkumpulannya para nabi-nabinya Allah. Ditalilah buraq itu di pojokan. Masuklah Rasulullah SAW ke Masjidil Aqsa, di mana itu banyak roh-roh nabi yang berkumpul di situ. Di sana beliau bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengimami para nabi. Setelah mengimami para nabi, Rasulullah SAW disuruh naik ke langit 1. Beliau ke langit 1, beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam. Beliau bercakap-cakap, berdialog, dan disuruh lagi naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Setelah bercakap-cakap di langit kedua bersama Nabi Yahya alaihissalam, naik lagi ke langit ketiga, bertemu Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit keempat, bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima, menemui Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit ke-6,
bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan ke langit ketujuh, langit yang terakhir, menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap beliau menaiki satu langit, dua langit, beliau selalu berdialog kepada semua para nabi yang ada di sana. Nah, dan ke langit ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam dipertemukan dengan Sidratul Muntaha yang sangat indah, yang sangat bagus dan tidak dapat dilihat oleh siapapun. Karena jika sudah bertemu dengan langit di Sidratul Muntaha, itu sudah tandanya itu langit yang tertinggi. Hitung-hitung namanya surga. Sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan perintah pada sholat itu 50 waktu sholat. Rasulullah SAW langsung turun ke langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Turun lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam langsung bertanya, "Hai Nabi Muhammad SAW, apakah engkau dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" "Iya, Nabi Musa alaihissalam, saya dapat perintah untuk melakukan sholat 50 waktu sholat untuk para umatku." Nabi Musa langsung bilang kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kau akan diturunkan keringananmu." Muhammad langsung naik lagi ke langit ketujuh dan ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala. "Ya, saya turunkan kau tidak 50 waktu sholat, tetapi 45 waktu sholat." Nabi Muhammad tidak berkata apa-apapun. Beliau selalu menerima. Beliau turun lagi ke lantai 7, ke langit ketujuh, terus turun lagi ke langit keenam, bertemu Nabi Musa. Naik lagi, mintalah keringanan oleh Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sudah melalui di umat saya Bani Israel. Tidak ada yang bisa. Karena nih Bani Israel tidak bisa, tetapi Bani Israel umatmu yang lebih kuat. Umat saya tidak kuat, apalagi umatmu yang kuat melakukan itu, pasti tidak akan bisa. Nabi Muhammad naik lagi, meminta, langsung naik, dan singkat cerita, turunlah waktunya 5 waktu sholat. Nabi Musa langsung bertanya, "Minta lagi, gak akan bisa umatmu melakukan ini." Para sahabat-sahabatku, ini dia. Nabi Muhammad SAW telah berusaha meminta keringanan untuk kita. Apalah daya kita yang tidak pernah sholat. Ini masih 5 waktu sholat. Marilah kita hargai. Jika kita orang Islam, ayolah kita melakukan ibadah kita, yakni ibadah wajib kita, fardu ain, 5 waktu sholat. Saya mohon maaf jika kata-kata saya tidak berkenan di hati para sahabat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.